Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bunita. Pada saat ini kita akan mempelajari muatan pelajaran IPA, khususnya di tema 3, subtema 1 dan 2. Mari anak-anak kita simak bersama-sama video penjelasan berikut ini. Pada tema 3, subtema 1 dan 2, kita akan mempelajari mengenai organ pencernaan manusia. Nah, sebelum kita mempelajari organ-organ pencernaan manusia, kita harus tahu lebih dulu mengenai pengertian pencernaan. Apa arti dari pencernaan? Nah, pencernaan itu artinya proses melumatkan makanan yang semula kasar menjadi halus. Nah, di dalam proses pencernaan manusia ada dua jenis pencernaan. Yang pertama adalah pencernaan mekanis. Nah, pencernaan mekanis ini terjadi di dalam mulut dibantu oleh gigi. Kemudian yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi terjadi di lambung, usus, mulut kita dan dibantu oleh enzim. Jadi perbedaan antara pencernaan mekanis dan kimiawi, kalau pencernaan kimiawi itu dibantu oleh enzim. Nah, anak-anak, kemudian kita akan mempelajari apa tugas dari alat-alat pencernaan manusia itu. Yang pertama, tugas alat pencernaan manusia itu untuk menghancurkan makanan menjadi bentuk halus. Kemudian yang kedua, alat pencernaan bertugas untuk menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Yang ketiga, alat pencernaan manusia itu mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh alat-alat pencernaan. Kemudian silakan perhatikan, di situ adalah organ pencernaan manusia. Kita akan mempelajari bagian-bagiannya ya. Silakan simak baik-baik. Yang pertama, nah di situ ada makanan masuk melalui mulut atau rongga mulut. Kemudian kalian lihat pada bagian yang ditunjuk pada rongga mulut itu ada kelenjar ludah. Jadi kelenjar ludah itu yang menghasilkan ludah, itu akan membantu proses pencernaan manusia. Kemudian makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, silakan disimak ya. Itu adalah gambar kerongkongan. Kemudian organ pencernaan juga yang membantu proses pencernaan. Yang merah itu namanya hati. Kemudian di bawahnya hati yang merah itu adalah lambung manusia. Nah, kemudian yang hijau itu menempel di hati ya anak-anak, itu adalah empedu atau kantong empedu yang menghasilkan getah empedu. Nah, kemudian yang bawah kecil di bawahnya lambung di antara usus itu disebut pankreas. Dia menghasilkan getah pankreas, nanti akan membantu proses pencernaan. Kemudian yang di tengah itu adalah usus halus. Kemudian usus yang besar dinamakan usus besar. Kemudian yang terakhir adalah anus. Nah, silakan perhatikan dan simak baik-baik bagian-bagian organ pencernaan manusia agar kalian memahami di mana letak tempat-tempatnya. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari tentang susunan alat pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, makanan akan masuk melalui mulut. Nah, di dalam mulut ada lidah. Lidah itu berfungsi untuk mengatur letak makanan, kemudian membantu menelan dan mengecap rasa. Mengecap rasa itu artinya merasakan rasa asin, manis, pahit, asam, dan sebagainya. Nah, di dalam mulut itu juga ada kelenjar ludah tadi. Kelenjar ludah tadi menghasilkan enzim amilase atau petialin. Nah,
Di dalam mulut terjadi proses pencernaan mekanik oleh gigi dan juga proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim. Nah, enzimnya yang ada di dalam mulut disebut enzim amilase atau petialin. Nah, fungsinya apa enzim ini? Fungsinya untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Jadi saat kalian mengunyah makanan yang mengandung zat tepung atau karbohidrat, kemudian enzim petialin itu akan membantu mencerna, kemudian akan mengubah karbohidrat yang kalian makan atau zat tepung itu menjadi zat gula. Kemudian makanan akan masuk ditelan ke dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan itu terjadi gerakan yang disebut gerakan peristaltik. Nah, apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik itu adalah gerakan meremas-remas makanan dan mendorong makanan supaya makanan itu masuk ke dalam lambung, kemudian akan mengalami proses pencernaan selanjutnya. Nah, selanjutnya dari kerongkongan makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, itu gambar lambung. Lambung juga disebut sebagai perut besar. Nah, di dalam lambung itu menghasilkan getah lambung. Dan kemudian getah lambung itu mengandung 3 macam enzim. Jadi di dalam lambung juga mengalami pencernaan kimiawi karena pencernaannya dibantu oleh enzim. Nah, enzimnya ini saya singkatannya adalah pereas. Ada 3 enzim yang terkandung dalam getah lambung, saya singkat pereas. P-nya adalah pepsin. Ya, pepsin itu berguna untuk mengubah protein menjadi pepton. Itu 3P ya. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kemudian yang kedua adalah Re. Re adalah renin, mengendapkan protein susu menjadi kasein. Yang ketiga adalah As, yaitu asam klorida. Dia berguna untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Ingat-ingat asam klorida, ada kata-kata asam, berarti dia mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Kemudian setelah dari lambung, makanan akan dibawa ke dalam usus halus. Nah, itu adalah gambar usus halus. Usus halus manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ini panjangnya kira-kira 25 cm atau sepanjang 12 jari manusia. Mengapa disebut sebagai usus 12 jari? Karena panjangnya kurang lebih 12 jari manusia. Nah, di dalam usus 12 jari, makanan akan dicerna lagi dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Jadi saat makanan dibawa dari lambung ke dalam usus halus melalui usus 12 jari tadi, makanan dicerna lagi dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Nah, getah empedu itu dihasilkan oleh kantong empedu yang ada di hati. Pada gambar tadi yang warnanya hijau itu ya anak-anak, itu adalah kantong empedu yang menghasilkan getah empedu. Nah, getah empedu ini berfungsi untuk mencerna lemak. Ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari getah pankreas. Kalau tadi kita sudah belajar tentang getah empedu, yaitu untuk mencerna lemak. Ada lagi getah pankreas yang ada pada usus 12 jari. Getah pankreas ini menghasilkan 3 jenis enzim. Kalau tadi pada lambung itu namanya pereas, kita singkat. Kalau pada getah pankreas, singkatannya adalah ALI3. Yang pertama A adalah amilase. Dia berfungsi untuk mengubah zat tepung
menjadi zat gula itu sama seperti amilase yang ada di mulut tadi. Kemudian li adalah lipase, berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian tri itu adalah tripsin, akan mengubah protein menjadi asam amino. Nah, kalau yang pertama tadi bagian usus halus adalah usus 12 jari. Yang kedua adalah usus kosong. Kemudian makanan dari usus 12 jari akan dibawa melewati usus kosong. Yang ketiga melewati yang disebut usus penyerapan. Nah, usus penyerapan itu berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang sudah dicerna. Nah, kemudian dari usus halus tadi, makanan yang sudah dicerna akan masuk ke dalam usus besar. Itu adalah gambar usus besar ya anak-anak, silakan diperhatikan. Di dalam usus besar akan terjadi penyerapan air karena sari-sari makanannya tadi sudah diserap oleh usus penyerapan. Maka kalau makanan dibawa ke usus besar, yang tersisa hanya adalah air. Nah, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Di dalam usus besar juga itu sebagai tempat untuk membusukkan makanan. Jadi makanan-makanan sisa yang sudah tidak terpakai lagi karena sari-sarinya sudah diserap, yang sudah sisa tadi masuk ke dalam usus besar untuk dibusukkan. Jadi di usus besar itu sebagai tempat pembusukan makanan. Yang membantu membusukkan makanan adalah bakteri, namanya bakteri Escherichia coli. Nah, Escherichia coli ini biasa kita singkat E. coli ya. Boleh disingkat E. coli atau nama lengkapnya adalah Escherichia coli. Nah, anak-anak, kemudian dari usus besar tadi makanan yang sisa akan dibuang melalui anus. Kemudian kita akan belajar mengenai penyakit yang menyerang alat-alat pencernaan manusia. Yang pertama akan kita pelajari adalah diare. Apa itu diare? Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih dari biasanya. Nah, pengobatan diare biasanya dengan pemberian oralit. Apakah oralit? Oralit itu adalah campuran dari air, gula, dan garam. Yang kedua adalah radang usus buntu. Di usus buntu kita kalau terjadi radang karena itu sebabnya karena terjadi penumpukan kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing. Yang ketiga adalah MAH. Penyakit MAH timbul bila terjadi produksi asam klorida atau biasanya disebut juga asam lambung yang berlebihan. Kemudian yang keempat adalah sembelit atau konstipasi. Konstipasi itu adalah kondisi susah atau sulit buang air besar. Penyebabnya apa sembelit itu? Penyebabnya adalah kurang minum atau kurang mengkonsumsi makanan yang berserat. Yang selanjutnya adalah tifus. Tifus adalah penyakit peradangan pada usus dengan gejala demam tinggi disertai mual. Biasanya kalau tifus itu demamnya itu hanya pada sore hari sampai malam. Jadi pagi biasanya dia sudah reda demamnya. Nah, penyebab dari tifus ini adalah bakteri Salmonella atau lebih lengkapnya bakteri Salmonella typhosa. Ya, itu penyebab penyakit tifus. Nah, anak-anak, kita juga harus tahu apa yang menyebabkan gangguan pada alat pencernaan manusia. Nah, yang pertama, jika terjadi gangguan pada alat pencernaan itu disebabkan karena makan tidak teratur. Jadi makan harusnya sudah makan siang tapi telat makan, tidak teratur, atau makan hanya 1 kali sehari, itu namanya makan tidak teratur.
Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Jadi seperti jajan sembarangan, jajan di luar gerbang sekolah itu kan makanannya belum tentu sehat karena banyak debu ya di jalan itu. Nah, makanya kita harus bisa mengkonsumsi makanan yang bersih, yang tidak mengandung debu ataupun bibit-bibit penyakit. Contohnya juga tidak dihinggapi lalat gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan yang telah basi, yang sudah tidak layak untuk dimakan. Yang terakhir adalah kurang asupan makanan berserat. Nah, makanan berserat ini contohnya adalah buah, kemudian sayur-sayuran. Nah, kalau kalian kurang makanan-makanan yang berserat seperti buah dan sayur, itu akan mempengaruhi proses pencernaan kalian. Mungkin akan mengalami sembelit ya atau konstipasi sehingga tidak akan lancar dalam pencernaannya. Jadi anak-anak jangan lupa selalu makan buah dan sayur untuk menjaga kesehatan alat pencernaan kita. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari bagaimana cara memelihara kesehatan alat pencernaan kita. Yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi dan tidak berlebihan. Makan itu harus mengandung gizi ya, dan tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu banyak. Kemudian yang kedua, kita juga harus makan dengan teratur. Yang ketiga, kita juga harus makan dengan tenang, tidak boleh dengan lari-lari ataupun jalan-jalan, tapi harus makan dengan tenang. Yang keempat adalah menjaga kebersihan makanan dan alat makan. Contohnya adalah kita juga harus cuci tangan sebelum makan agar tangan kita tidak mengandung kuman, dan juga harus menjaga kebersihan makanan juga alat makan kita seperti piring, sendok, dan garpu. Nah anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video penjelasan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan bisa membuat kalian semakin memahami materi tentang organ pencernaan manusia. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar dari rumah, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Sampai jumpa.